Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Azizah dari kelas 12 Kimia 1. Di sini saya akan mempraktekkan proses pembuatan sabun padat antiseptik herbal. Nah, proses ini terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama yaitu proses pembuatan ekstrak bahan antiseptik herbal. Tahap kedua yaitu proses pembuatan sabun padat antiseptik herbal. Dan tahap ketiga yaitu pengujian hasil produk sabun antiseptik herbal. Nah, sebelum kita melakukan proses tahap pertama, kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD terlebih dahulu, berupa jas laboratorium, masker, dan juga sarung tangan. Alat yang kita gunakan yaitu botol untuk maserasi, wadah untuk etanol sebanyak 50 ml, dan juga sumpit untuk membantu memasukkan bahan ke dalam botol maserasi. Nah, untuk bahan, kita harus menyediakan bahan antiseptik herbal, yaitu berupa daun sirih yang sudah dikeringkan, dan juga etanol 70% sebanyak 50 ml. Sekarang kita akan memulai proses tahapan pertama, yaitu membuat ekstrak bahan antiseptik herbal. Nah, pertama, kita masukkan bahan ke dalam botol maserasinya. Nah, kemudian setelah bahan semua telah masuk ke dalam botol maserasi, kita bantu padatkan dengan menggunakan sumpit. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan etanol 70% sebanyak 50 ml ke dalam botol maserasi. Setelah itu, kita tutup botolnya. Selanjutnya, kita diamkan selama 24 jam sampai 48 jam. Di maserasi selama 24 sampai 48 jam, bahan ekstra kemudian disaring menggunakan kertas saring. Di sini ada alat-alat berupa corong, beaker glass, dan juga botol yang berisi bahan ekstrak. Kemudian kita masukkan bahan ekstrak ke dalam corong yang sudah diberi kertas saring. Setelah selesai disaring, maka diperoleh bahan ekstrak yang siap digunakan untuk lanjut ke tahap kedua, yaitu pembuatan sabun padat antiseptik herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Azizah dari kelas 12 Kimia 1 atau Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Putri. Di sini saya akan melakukan tahap kedua, yaitu proses pembuatan sabun padat antiseptik herbal. Nah, proses ini terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama yaitu menghitung kebutuhan bahan, langkah kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan, dan langkah ketiga yaitu proses pembuatan sabun. Sebelum itu, kita harus memakai alat pelindung diri atau APD terlebih dahulu, seperti jas laboratorium, masker, face shield, dan sarung tangan. Sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu menghitung kebutuhan bahan. Menghitung kebutuhan bahan NaOH menggunakan saccharifikacy value atau SAP value, yaitu nilai yang menunjukkan berapa banyak basa atau NaOH yang akan digunakan untuk mereaksikan minyak. Minyak yang digunakan adalah minyak kelapa sawit yang SAP-nya sebesar 198. Nah, kemudian NaOH yang dibutuhkan yaitu 40/56 dikali 198, di mana nilai 40 merupakan mR NaOH dan nilai 56 merupakan mR KOH. Sehingga menjadi 40/56 dikali 198 merupakan 141 mg atau sama dengan 0,141 gram. Maka untuk 50 gram minyak kelapa sawit dibutuhkan NaOH sebanyak 7,05 gram. Untuk Aquades menggunakan perhitungan 1:2, yaitu 1 bagian NaOH dan 2 bagian Aquades, sehingga untuk melarutkan NaOH dibutuhkan 14,1 gram Aquades. Untuk bahan ekstrak yang digunakan yaitu sebanyak 2% dari total beras sabun, yaitu dengan massa 50 ditambah 7,05 gram, sama dengan 57,05 gram dikali 2%, sehingga hasilnya 1,14 gram atau 1,14 ml atau setara dengan 23 tetes. Langkah kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang disiapkan yaitu neraca analitik, beaker glass 500 ml, beaker glass 100 ml, kaca arloji, termometer, tetes, dan juga sumpit. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu minyak kelapa sawit, bahan ekstrak dari daun sirih, dan AOH, dan juga Aquades. Selanjutnya yaitu menimbang bahan. Yang pertama kita menimbang minyak kelapa sawit sebanyak 50 gram. Selanjutnya menimbang NaOH sebanyak 7,05 gram.
Selanjutnya itu menimbang APD sebanyak 14,1 gram. Selanjutnya yaitu melarutkan NaOH ke dalam Aquades. Setelah itu kita aduk. Setelah itu kita kondisikan suhu minyak 30 sampai 35 derajat. Sebelumnya kita ukur dulu suhu dari minyaknya. Dan ternyata minyak tidak mengurangi suhunya, maka harus kita rendam dengan air panas agar menaikkan suhunya. Nah, sekarang suhu minyak sudah sesuai. Selanjutnya, kita cek suhu dari larutan Aquades. Kita cek terlebih dahulu. Dan ternyata tidak sesuai, maka harus kita rendam pada air dingin. Nah, sekarang suhu larutan NaOH sudah sesuai. Selanjutnya, kita campurkan larutan NaOH ke dalam beker gelas yang berisi minyak. Kemudian, kita aduk sampai berubah bentuk menjadi pasta atau bubur. Nah, setelah itu kita tambahkan bahan ekstrak daun sirih sebanyak 23 tetes. Setelah itu kita aduk kembali. Setelah semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya kita cetak ke dalam cetakan sabun. Nah, jika sudah, selanjutnya kita diamkan atau disebut dengan proses curing selama 10 hari. Sekarang kita melakukan praktek, kita harus mendapatkan alat yang telah kita pakai. Untuk pressure, kalau masih bisa dipakai, kita simpan. Dan juga untuk cecer, kita simpan karena masih bisa dipakai. Untuk sarung tangan, jika hanya sekali pakai, maka kita buang ke dalam tong sampah. Dan juga untuk masker, kita buang ke dalam tong sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aziza dari kelas 12 Kimia 1, asal Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Putri. Di sini saya akan melaksanakan tahap ketiga, yaitu uji kualitas pada produk sabun padat antiseptik herbal. Uji kualitas ini ada dua. Yang pertama, uji organoleptik dan uji pH. Sebelum kita memulai, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat, di sini ada neraca analitik, beker gelas, pipet tetes, pH indikator universal. Untuk bahan, di sini ada produk sabun yang sudah jadi, sampel sabun yang akan ditimbang, dan juga Aquades. Uji yang pertama yaitu uji organoleptik. Sabun yang kualitasnya baik, yaitu teksturnya lembut, tidak berongga, tidak lembek, dan juga tidak terlalu keras. Selanjutnya kita melakukan uji pH. Pertama yaitu kita siapkan sampel dari produk sabun yang sudah jadi, kemudian kita timbang sebanyak 0,5 gram. Kemudian setelah ditimbang sebanyak 0,5 gram, kita larutkan dengan air sebanyak 5 ml menggunakan pipet tetes berskala. Kemudian larutkan dengan bantuan sumpit sampai larut. Kemudian setelah larut, kita periksa pH menggunakan indikator pH universal. Nah, kemudian didapati hasil dengan pH 9.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.